Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi ingin ngobrol ringan karena ada informasi. Jadi selesai pertandingan antara Manchester United menghadapi Everton nih ya, gua kan juga lihat-lihat beberapa konten di YouTube yang membahas tentang pertandingan ini. Salah satunya yang gua juga subscribe itu adalah dari Andy Mitten, jurnalis The Athletic yang merupakan juga jurnalis favorit gue. Nah, biasanya setelah pertandingan Andy Mitten ini memberikan review rating penampilan dari pemain Manchester United. Namun dia juga menyinggung nih ada hal yang ingin gue bahas kali ini, yaitu terkait dengan wawancara dengan Ole Gunnar Solskjaer yang dilakukan oleh Gary Neville, ya kan, Jamie Carragher, Ian Wright, dan juga Roy Keane. Yang membahas ada kalimat yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer, di mana dia menyebut setelah babak pertama Watford dia mengetahui kan kalau dia memang akan dipecat ini karena situasinya sedang sangat buruk keadaannya. Di dressing room para pemain beberapa menangis. Lalu dia juga mengatakan siapa yang ingin bermain, yang tidak ingin bermain angkat tangan, kurang lebih demikian ya kan. Lalu kita juga tahu di pertandingan tersebut ada pergantian yang terjadi setelah babak pertama selesai dan memasuki babak kedua. Lebih tepatnya bahkan dari menit awal babak kedua kalau nggak salah tuh yang diganti adalah Rashford dan juga Scott McTominay. Nah, setelahnya berkembang kan ini ya kabar kalau ya berarti dua pemain ini yang tidak ingin bermain di Manchester United. Namun menurut Andy Mitten, Ole Gunnar Solskjaer ini menghubungi Andy Mitten dan dia merasa banyak hal yang tidak tepat yang terjadi terkait dengan hal tersebut. Dan Ole Gunnar Solskjaer ini memberikan klarifikasinya ke Andy Mitten, di mana Andy Mitten menulis ya di akun Twitternya, lebih tepatnya dia memposting pemandangan atau scene di mana Manchester United ini menang away di Parc des Princes. Parc des Princes ini kandang dari PSG dan terjadi 5 tahun lalu. Dia menambahkan satu hal lagi mengenai perkataan bahwa para pemain mengangkat tangan, ini menandakan berarti yang tidak ingin bermain ya. Dan terjadi di babak kedua di Watford itu tidak betul. Mereka semua ingin bermain. Scott McTominay dan Marcus Rashford ini diganti karena ini merupakan keputusan dari Ole Gunnar Solskjaer. Rashford ini cedera dan Scott McTominay tidak bermain baik. Itu yang dikatakan oleh Andy Mitten. Dan Andy Mitten mendapat informasi ini dari Ole Gunnar Solskjaer. Dan juga memberikan beberapa Andy Mitten dengan Ole Gunnar Solskjaer ini memang sangat dekat. Bahkan sebelum dengan Gary Neville ya kan melakukan wawancara ini, dia sudah lebih dulu melakukan wawancara dengan Andy Mitten. Dan kenapa juga Andy Mitten seperti kayak menjadi saluran atau channel untuk mengatakan hal ini, karena menurut Andy Mitten, Ole Gunnar Solskjaer ini tidak memiliki sosial media. Oleh karena itulah Ole Gunnar Solskjaer menghubungi Andy Mitten. Gua melihat reply ya, Andy Mitten juga menerima beberapa pertanyaan balik ya dari beberapa fans. Bahkan juga banyak yang mungkin tidak percaya, tapi dari sisi jurnalisme ya inilah yang harus disampaikan oleh Andy Mitten untuk mengklarifikasi kabar tersebut dari Ole Gunnar Solskjaer, yang ini juga disampaikan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya kan, ingin memberikan kayak ya supaya orang mungkin tidak salah lihat. Gue tahu pasti dengan adanya hal ini ada beberapa kesimpulan, ada beberapa pendapat yang diambil oleh fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United. Ada mungkin yang mungkin situasinya memang seperti itu ya.
Ada juga mungkin situasinya yang enggak, memang ada pemain yang tidak ingin bermain di pertandingan tersebut. Kebenarannya seperti apa? Harus hati-hati karena ya gue secara dengan amatiran sih, gue tidak ingin terlalu jauh berasumsi karena sudah ada klarifikasi dan gue anggap klarifikasi ini juga disampaikan oleh orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa, yang tinggi, Andy Mitten, dan dia pun juga mengkonfirmasi kalau ini didapat dari Ole Gunnar Solskjaer. Apakah tujuan dari Ole Gunnar Solskjaer ini memang betul ingin mengklarifikasi atau dia ingin mungkin supaya hal ini tidak menjadi presiden buruk ya terhadap dua pemain itu, Rashford dan juga Scott McTominay, dengan mungkin banyak pertimbangan ya, khawatir kalau akan ada serangan dari keduanya atau seperti apa. Menurut gue melihat sosok Ole Gunnar Solskjaer sebagai legenda Manchester United. Dan dia juga gue lihat Ole Gunnar Solskjaer sebagai sosok profesional yang sangat luar biasa. Dimulai dari dia sebagai pemain di Manchester United, bahkan sebagai manajer di Manchester United. Sehingga gue sih memegang apa yang dikatakan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dari situ, ya mungkin memang tidak ada ya pemain yang mengangkat tangan. Karena kalau gue pikir sih, situasinya sudah sangat buruk pastinya di dressing room tersebut. Hanya saja kalau pemain pada saat itu mereka angkat tangan dengan, ya katakanlah mereka tidak ingin bermain lagi, jangan lupa ada rekan-rekan lain yang juga melihat siapa yang mengangkat tangan kan. Dan dari situ kan pasti akan bergulir ke sesuatu yang bisa jadi buruk ke depannya. Ada rasa tidak percaya, ada bisa jadi perpecahan. Dan dua pemain yang disinggung, Scott McTominay dan juga Marcus Rashford, yang merupakan produk dari Akademi Manchester United. Sehingga gue sih juga ya agak menyangsikan kalau dua pemain ini mengangkat tangan. Walaupun demikian, kalau seandainya dikaitkan dengan performa Marcus Rashford musim ini, gue melihat sih ya dia memang sedang dalam periode yang tidak bagus. Tapi gue juga berusaha ingin mengimbangi dengan apa yang dilakukan musim lalu. Dia bisa dibangkitkan oleh Erik ten Hag. Setelah di musim sebelumnya juga dia tidak bermain maksimal ya kan dengan Ralf Rangnick. Nah, penting juga menurut gue bagi dua pemain ini untuk tampil bagus. Kenapa? Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Roy Keane, pemain Manchester United ini pasti akan selalu terus menjadi sorotan. Terutama ketika mereka tidak tampil bagus. Terus bagaimana caranya untuk membungkam kritik-kritik seperti ini? Ya dengan bermain bagus. Karena dengan mereka bermain bagus, maka hal tersebut dengan sendirinya akan terbungkam. Nah, cuma permasalahannya saat ini mereka tidak bermain dengan level yang seharusnya mereka bisa berada, itu terutama Marcus Rashford ya, dimana musim lalu dia luar biasa. Sekali lagi, capaian Marcus Rashford musim lalu itu luar biasa. Itu tidak banyak pemain di Liga Inggris, apalagi pemain Manchester United ya, bisa melakukannya. Tidak banyak, bukannya tidak ada loh ya, tidak banyak. Sehingga ketika itu bisa dicapai, menunjukkan sebenarnya secara individu dia bagus. Hanya saja gue nggak tahu kenapa musim ini dia kok seperti ya naik turun. Mungkin juga apa yang terjadi di atas lapangan ya kan, skema permainan dan lain-lain. Untuk Scott McTominay pun juga demikian. Apa yang gue suka dari Scott McTominay adalah bagaimana pemain ini bisa bermain di banyak posisi, terutama di situasi seperti ini. Skuad timpang ya, kedalaman skuad tidak cukup dalam. Dia bisa sebagai nomor 10, dia bisa sampai ujung tombak di depan bahkan, dan bermain di posisi pivot pun juga dia bisa lakukan. Dan yang gua ambil lagi ya Ole Gunnar Solskjaer menanyakan siapa yang ingin bermain di atas lapangan ya kan, yang tidak ingin bermain angkat tangan. Ini juga berkaitan sih menurut gua dengan karakter mental pemain. Ole Gunnar Solskjaer seperti melihat, dan disampaikan juga kan di wawancara, kalau skuad ini sudah selesai dengan Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan sebelum pertandingan menghadapi Watford itu berakhir, dia merasa ya para pemain sudah tidak mau bergerak, tidak mau berlari. Para pemain tidak ingin bermain untuk sang manajer. Dan ini penting, ini merupakan rambu-rambu juga. Pemain Manchester United ya selama 10 tahun belakangan ini punya kebiasaan buruk, yaitu adalah menggulingkan manajer yang mereka tidak sukai. Dan menurut gue ini harus dirubah.
Kendati pun demikian ya, kegiatan atau perilaku pemain yang menggulingkan sang manajer ini bukan sesuatu yang baru sih. Gua teringat film The Damned United ya, Brian Clough yang pindah dari Derby County ke Leeds United pada saat itu, menggantikan manajer dari Leeds United yang menjadi manajer tim nasional Inggris, Don Revie. Tidak berumur panjang walaupun dia sukses di Derby County ya. Apa yang dilakukan luar biasa. Ketika pindah ke Leeds United, para pemain tidak mau bermain dengan dia. Apa yang terjadi? Throw manager under the bus. Manchester United 10 tahun belakangan ini terlihat jelas Ole Gunnar Solskjaer, bahkan dari David Moyes pun juga demikian. Sehingga bagaimana manajer yang baru datang, ini juga tantangannya menurut gua, banyak yang mengatakan, wah permainan tidak jelas, konsep, sistem permainannya, filosofi bla 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 yang bermain yang sifatnya lebih teknis. Kalau gua melihatnya justru ketika unsur teknis itu tidak bisa dilakukan, artinya wah ini dia nggak jelas nih sistem permainannya apa, taktiknya dia sepertinya apa. Gue selalu menilai bahwa manajer yang datang ke Manchester United, mereka semua punya kompetensi di tim sebelumnya. Tapi ketika datang ke Manchester United, yang harus dilihat juga adalah bagaimana mereka mendapatkan dressing room. Itu penting, itu nomor 1 menurut gue. Ketika mereka mendapatkan dressing room, maka hal-hal teknis selanjutnya itu mengikuti. Tapi sebaliknya, ketika mereka tidak mendapatkan dressing room, ya jangan harap para pemain akan mau memainkan apapun teknis yang ingin diimplementasikan di atas lapangan. Di zaman Sir Alex, dari dokumenter David Beckham, gue juga belajar bahwa ketika Carlos Queiroz datang, ternyata tidak semua orang tuh suka, termasuk juga David Beckham ya kan, sebenarnya dia merasa tidak cocok dengan Carlos Queiroz. Tapi karena bagaimana Sir Alex Ferguson ini mencengkram dressing room, para pemain seperti tidak punya pilihan. Mereka nurut atau mereka yang keluar. Nah, ini penting, bisa membuat situasi di dressing room untuk para pemain ya, nurut dengan sang manajer atau mereka yang keluar. Dan menurut gua sih Erik ten Hag masih belum bisa menstabilkan atau mengendalikan atau mengambil dressing room secara absolut. Paling tidak sampai dengan saat ini. Itu yang gua lihat. Bagaimana dengan manajer-manajer sebelumnya? Sama. Louis van Gaal gagal karena tidak bisa megang dressing room menurut gua. David Moyes sudah mengawalinya. Pun juga Ole Gunnar Solskjaer serta Jose Mourinho digulingkan ya kan oleh dressing room. Sehingga menurut gue ini sangat penting sekali bagaimana manajer itu bisa memegang dressing room. Salah satu faktor kunci ya dari manajemen sih menurut gue. Bagaimana manajemen bisa lebih membantu mensupport manajer ya, terutama dalam masa transisi, untuk bisa memegang dressing room secara absolut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan klarifikasi dari Ole Gunnar Solskjaer. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.